Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Ari Mujianti, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Bondowoso. Pada kali ini saya akan bagikan tentang refleksi terbimbing, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai diri saya? Sejak kecil saya sudah menjadi pribadi yang mandiri. Saya si bungsu atau anak kedua dari 2 bersaudara. Kebetulan kakak saya laki-laki, namun sering sakit, sehingga orang tua harus fokus pada penyembuhan kakak saya. Jadi saya terbiasa melakukan semua sendiri, tidak manja. Meski saya anak bungsu apalagi perempuan, saya sudah terbiasa melakukan semuanya secara mandiri. Tepat kelas 1 SMA saya sudah menghasilkan uang, meski sedikit dari keuletan saya menjadi pelatih pramuka di SMA. Saya sudah membina SD, SMP, sehingga mendapatkan uang dari sana. Meski pelaksanaannya sore hari, saya tidak merasa lelah karena saya merasa senang melakukannya. Sehingga saya sudah bisa mengatur waktu antara sekolah dan membina saat menjadi pelajar SMA. Bukan hanya itu, saya termasuk orang yang punya semangat besar untuk mempelajari hal-hal baru, sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan saya, yang pastinya akan berguna di kemudian hari. Apa yang saya rasakan setelah mengetahui nilai-nilai dari guru penggerak? Jelaskan. Saya sangat bangga dan senang karena saya bisa mengaplikasikan kemampuan saya, serta sangat bersyukur karena nilai mandiri dan inovatif saya bisa diterapkan dalam program ini. Hal yang saya sukai dari guru penggerak ini adalah dari sisi kepemimpinannya. Seorang calon guru penggerak, karena itu kita akan diasah untuk siap menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang nantinya akan berpihak pada murid, memerdekakan belajar murid, serta merasa keren sekali karena kita akan menjadi agen transformasi perubahan pendidikan. Apa saja nilai dari guru penggerak yang sudah saya miliki sekarang? Nilai yang sudah saya miliki adalah mandiri dan inovatif. Setelah mempelajari modul 1.1 dan sedang mempelajari modul 1.2, jadi saya bisa merefleksikan nilai mandiri dan inovatif yang sudah saya miliki, sehingga menjadi modal untuk perubahan itu sendiri. Bukan hanya itu, saya juga bisa berkolaborasi dengan siapapun untuk perbaikan pembelajaran terhadap murid, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, baik itu dengan pimpinan maupun dengan teman sejawat, serta dengan murid sekalipun. Sehingga dengan kolaborasi itu saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi dalam pendidikan itu sendiri. Karena dengan begitu saya akan mampu menciptakan ide-ide serta karya. Di antara nilai-nilai yang sudah saya pelajari, nilai apa yang saya rasa perlu saya kuatkan? Nah, yang perlu saya kuatkan saat ini adalah berpihak pada murid, di mana dengan berpihak seperti ini kita mampu mengajak murid untuk senang belajar. Karena selama ini saya masih menggunakan pembelajaran yang terpusat terhadap guru, sehingga saya rasa setelah saya mengenal program calon guru penggerak dengan mendapatkan materi dari modul 1.1 dan modul 1.2, saya akan lebih menguatkan pada keberpihakan kepada murid. Karena pembelajaran yang terpusat pada murid akan membawa dampak besar terhadap perubahan itu sendiri, memerdekakan mereka dan membuat mereka senang dalam mendapatkan pelajaran. Dan saya bisa melatih kepada murid itu sendiri. Yang kelima, apa yang saya rasakan setelah mengetahui peran dari seorang guru penggerak? Saya cenderung bangga dan senang serta bersemangat untuk lebih belajar lagi program guru penggerak. Karena ini saya berkumpul dengan orang-orang hebat, guru-guru yang luar biasa, membuat saya kagum dengan mereka semua dan senang bisa berkumpul dengan mereka. Karena saya menjadi bagian bersama-sama dengan para guru se-Indonesia calon guru penggerak untuk menjadi agen transformasi pendidikan di Indonesia. Namun selain bangga dan senang, ada juga rasa sedih karena dengan pekerjaan guru yang menumpuk.
tugas yang saya emban, baik tugas sebagai guru maupun tambahan, rasanya seperti beban di pundak ini semakin berat. Dari penelitian saya lakukan, banyak sekali kekurangan kebobrokan yang terjadi pada dunia pendidikan yang kita harus benahi bersama. Bukan hanya dari individu, tapi seluruh yang terlibat dalam dunia pendidikan harus tidak boleh enggan untuk terus berjuang merubah wajah pendidikan kita menjadi lebih baik. Sehingga beban inilah yang saya rasakan saat bergabung dengan program guru penggerak. Dan peran saya sebagai guru penggerak harus melakukan banyak perubahan terhadap dunia pendidikan yang dimulai dari diri saya secara individu. Tapi saya yakin Indonesia akan memiliki masa kejayaan, masa keemasan. Untuk itu kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis dengan selalu menjadi agen perubahan untuk dunia pendidikan Indonesia. Keenam, apa yang bisa saya lakukan khusus untuk diri saya untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak? Bagi saya sebagai guru penggerak, cara menguatkan peran dan nilai guru penggerak adalah dengan menambah wawasan, melakukan literasi digital. Karena dengan itu kita dapat mengembangkan wawasan pengetahuan yang akan kita miliki. Jangan mau menyerah dan terus belajar mengembangkan diri. Serta secara mandiri berlatih IT, karena dengan perubahan zaman yang semakin pesat dan semuanya serba menggunakan teknologi, kita jangan sampai tertinggal dengan murid kita. Kita harus lebih maju di depan mengikuti kodrat zaman yang ada. Menjadi influencer pendidikan melalui media sosial, melalui Facebook, IG, YouTube maupun WhatsApp. Karena dengan kita menjadi influencer di media sosial, kita bukan hanya memberikan informasi secara edukatif, namun kita juga memberikan informasi secara menyeluruh terhadap perubahan pendidikan itu sendiri. Bukan hanya murid, namun kepada khalayak masyarakat umum. Dan yang paling terpenting adalah kita mampu merubah mindset kita, keluar dari zona nyaman kita sebagai guru, melakukan hal yang terbaik bagi perubahan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, ketujuh, apa yang akan menghambat saya dalam perkuat peran dan nilai guru penggerak dalam diri saya? Yang menghambat memperkuat peran dan nilai guru dalam diri saya adalah rasa malas itu sendiri. Karena kita sebagai guru juga terkadang sebagai individu kita ada sakit, capek, lelah, jenuh dengan aktivitas-aktivitas yang kita miliki. Untuk itu perlu kiranya termotivasi yang kuat dari keluarga, teman sejawat, pimpinan dan lingkungan sekitar kita agar melawan rasa malas itu sendiri. Bukan hanya itu saja, tugas-tugas kita sebagai guru, tugas-tugas tambahan kita dalam sekolah akan menjadi penghambat yang besar, karena kita harus pintar-pintar mengatur waktu agar kita mampu mengatasi semuanya dengan baik. Yang terpenting juga adalah teman sejawat yang selalu menganggap remeh, menganggap ini adalah perubahan yang akan menjadi sia-sia, sehingga bisa saja akan menjadi penghambat yang utama untuk kita bisa melaksanakan program guru penggerak ini. Yang paling utama dari semuanya adalah peran pimpinan pemegang kebijakan. Seorang calon guru penggerak, jika pimpinan tidak memberikan dukungan, maka mustahil juga program guru penggerak ini akan berhasil ke depannya. Namun itu semuanya tidak menjadi beban berat bagi saya. Biarlah itu terjadi, namun saya tetap punya keyakinan, punya motivasi yang kuat untuk tetap berjuang menjadi salah satu guru yang bertransformasi dalam perubahan pendidikan. Karena saya ingin melihat negara kita, pendidikan kita lebih maju dan pesat, dan sampai pada masa keemasannya nanti. Jadi untuk teman-teman calon penggerak, jangan patah semangat, jangan pernah menyerah. Mari kita berjuang bersama untuk mewujudkan itu semuanya. Karena kalau bukan dari kita, lalu siapa lagi akan menyelamatkan bangsa ini? Kalau bukan kita, siapa yang akan menyiapkan generasi kita nanti? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.